Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Al-Kahfi. Kita masuk pada ayat ke-45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard فأصبح هشيما تذروح الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Baik, ini adalah surat ayat Al-Kahfi dari ayat ke-45. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan buatlah perumpamaan bagi mereka tentang dunia, kehidupan dunia seperti air yang kami turunkan dari langit. Kami turunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ard, lalu bercampur tumbuhan bumi dengannya, tumbuhan bumi. Fa asbaha hasyiman tadruliyah, lalu jadilah hasyiman itu kering dan hancur. Tadruhuriyah, yang ditiup angin. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadirah, adalah Allah atas segala sesuatu Maha Kuasa. Tes. Baik. Kita lanjutkan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadrib lahum", berilah perumpamaan kepada mereka, kepada orang-orang beriman, kepada orang-orang Quraisy, ya. Ya, karena kita bilang surat Al-Kahfi adalah surat Makkiyah, turun waktu Nabi masih di Mekah. Berilah perumpamaan tentang apa? Tentang kehidupan dunia jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat nanti. Oleh karenanya agar mereka bisa membandingkan apa sih sebenarnya kehidupan dunia yang membuat orang-orang musyrikin begitu hati mereka terikat dengan dunia sehingga mereka lalai dari mengingat akhirat dan lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, perumpamaannya seperti air yang kami turunkan dari langit. Maka air tersebut bercampur dengan tumbuhan bumi. Fa asbaha, lalu jadilah tumbuhan tersebut menjadi kering, hasyim, itu artinya kering dan hancur. Tatruhur riyah, ditiup oleh angin, begitu hancur sehingga mudah ditiup angin,
seakan-akan tidak ada nilainya sama sekali. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya kehidupan dunia seperti air. Ada khilaf di kalangan para ulama, khilaf ya. Ada dua pendapat ya. Yang pertama, kehidupan dunia diperumpamakan dengan air. Yang kedua, diperumpamakan dengan kondisi tumbuhan yang hijau, lalu kering dan sirna. Jadi pendapat pertama, kehidupan dunia dimisalkan dengan air karena Allah mengatakan wadrib lahum matsalul hayatid dunya kama'in. Berilah perumpamaan kepada mereka tentang kehidupan ini seperti air. Pendapat kedua, mayoritas ulama berpendapat bukan air yang diperumpamakan dengan kehidupan dunia, bukan kehidupan dunia diperumpamakan dengan air, tapi diperumpamakan dengan jumlah ini, yaitu kalimat lengkap ini, yaitu air yang turun bercampur dengan tumbuhan jadi hijau sampai akhirnya apa? Mengering. Ini dua pendapat ya. Pendapat pertama mengatakan kehidupan diperumpamakan dengan air, dan ini disampaikan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Dia menukil sebagian pendapat ulama. Kenapa? Air sama dengan dunia dari sisi apa? Dari sisi pertama, air tidak tetap. Terus yang kedua, air akan pergi ya, atau kering ya. Kemudian yang ketiga, kalau seorang menjeburkan dirinya di air, ke air, dia pasti basah. Dan yang keempat, air bermanfaat pada kadarnya. Kalau berlebihan, bencana. Ini sisi air disamakan dengan dunia. Kata sebagian ulama, Allah menyamakan dunia dengan air. Kenapa? Air tidak tetap, dunia tidak akan tetap. Ya, berubah-ubah kondisinya. Air juga kadang berubah dari laut dan jadi uap, jadi awan, jadi hujan, kemudian berubah lagi jadi air tanah, entah dirubah diambil oleh sebagian orang, jadi kotor dan yang lain-lainnya. Dia berubah-ubah apa? Kondisinya. Ya. Dan air lama-lama akan habis, akan kering, mungkin terjadi musim kemarau, mungkin dipakai, mungkin meresap ke tanah. Sama seperti dunia, dunia tidak tetap. Kondisi kita tidak pernah tetap, dari kecil, kemudian muda, kemudian tua, kemudian peot, kemudian apa? Mampus ya. Itulah kondisi kita ya. Demikian juga kita semua akan sirna. Kita akan sirna, harta yang kita miliki juga akan apa? Sirna. Kemudian kesamaan yang ketiga, kalau seorang berinteraksi dengan dunia, dia pasti basah. Berinteraksi dengan air, dia pasti basah. Enggak mungkin dia berinteraksi dengan air dan dia tidak basah, mustahil. Maka seorang kalau tenggelam dengan dunia, dia pasti kecipratan dunia tersebut, pasti basah dengan dunia tersebut, maka dia harus hati-hati. Jangan sampai kelelep. Ya. Secukupnya dia terbasahkan dengan apa? Air. Yang terakhir, kata mereka, kata ulama ini bahwasanya air bermanfaatnya ya biqadar ya, sesuai dengan ukurannya. Kalau berlebihan maka akan bawa apa? Bencana seperti yang antum merasakan ya. Ya, banjir kebanyakan bikin apa? Masalah. Dunia pun demikian. Secukupnya oke. Berlebihan
bisa membinasakan, membuat orang lalai dengan akhirat, buat orang lalai habis waktunya untuk ngurusin dunia tersebut. Bayangkan kalau dia punya rumah 10, dia ngurusin satu-satu, banyak yang mau dia urusin. Sehingga waktu dia untuk akhirat semakin sedikit dan semakin sedikit dan semakin berkurang. Waktunya habis banyak untuk dunia. Maka air itu bermanfaat secukupnya sebagaimana dunia itu bermanfaat secukupnya, berlebih-lebihan berbahaya. Pendapat yang kedua ini pendapat mayoritas ulama. Ini mayoritas ulama. Bahwasanya dunia diperumpamakan dengan kalimat yang sempurna dari awal sampai akhir, ya. Seperti air, kondisi air yang kami turunkan dari langit, kemudian bercampur dengan tumbuhan bumi, kemudian menjadi indah, fa asbaha hashiman, tiba-tiba menjadi apa? Kering. Kering ditiup oleh angin. Maksudnya perumpamaan tumbuhan yang indah, lagi hijau, namun cepat berubah menjadi kering dan tidak bernilai. Kering dan kotoran atau tidak bernilai. Yaitu maksudnya perubahan dari kondisi baik menjadi buruk dengan begitu cepat. Begitu cepat. Maksudnya seorang jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sangat cepat berubah dari hijau indah tiba-tiba mengering. Di sini sebelum saya jelaskan dulu, kata Allah, berilah perumpamaan tentang kehidupan dunia seperti air yang kami turunkan dari langit, fakhtalata bihi nabatul ard. Bercampurlah air tersebut dengan tumbuhan bumi. Ini ada dua pendapat juga, ini ada khilaf. Yang pertama mengatakan maksudnya tumbuhan bumi bercampur dengan air. Dan kita benar bahwasanya kalau tumbuhan, kalau kering kita sering siram air, jadi apa? Segar kembali. Dia benar-benar minum air. Air benar-benar mengalir dalam sel-sel tumbuhan tersebut, jadilah dia tumbuhan yang segar, ya. Saya baru mengamati itu meskipun saya bukan petani. Kenapa? Karena terkadang saya siram bunga depan rumah. Kalau rupa siram bunga jadi layu, subhanallah, ya. Begitu pengaruhnya besar terhadap apa? Terhadap air, ya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, maksudnya tumbuhan-tumbuhan tersebut menjadi banyak sehingga bercampur baur. Ya, tumbuhan rumput-rumput bersilang-silang, pohon-pohon bercampur baur. Kenapa? Karena pengaruh hujan. Tadinya tandus, tiba-tiba turun hujan, kemudian tumbuh, akhirnya tumbuhan terus jadi hijau dan rimbun, ya, saling bercampur, indah dipandang. Ini dua pendapat, maknanya sama-sama benar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa asbaha hashiman. Maka lalu jadilah hashim. Hashim adalah suatu yang kering dan mufattat, yaitu hancur. Oleh karenanya, kakek Nabi SAW, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Hashim, ya, ini ada yang mengatakan Hashim inilah julukan bagi kakek Nabi SAW. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, itu buyut Nabi, Hashim. Kenapa dia dijuluki dengan Hashim? Karena dia seorang yang suka menghancurkan roti, ya, terus dibagi-bagikan kepada para jemaah. Ya. Karena Hashama itu menunjukkan hancur. Maka tumbuhan yang kering, daun yang hancur, kemudian sudah hancur, kemudian ditiup angin, itu namanya Hashim. Suatu yang hancur. Tadinya hijau, rimbun, tiba-tiba menjadi kering, bahkan hancur. Tadruhur riyah, ditiup dengan
angin. Jadilah kotoran, tidak bernilai, seakan-akan dia tidak pernah ada. Seakan-akan dia tidak pernah ada. Hatta ka'allam yakun, seakan-akan dia tidak pernah ada sebelumnya. Kita orang lihat, ini dulu hijau loh, ini dulu subur loh, ini dulu indah dipandang, sekarang menjadi hancur yang mudah ditiup angin. Allah berikan perumpamaan dunia seperti itu. Makanya fa di sini, menurut Al-Alusi, kata Al-Alusi, ya, ini bahasa Arab ya. Kata Al-Alusi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ruhul Ma'ani, al-fa laisat fasihah. Maksudnya fa bukan fasihah, ini bahasa Arab, antum enggak ngerti enggak apa-apa ya. Jadi maksudnya kalau fa al-fasihah itu adalah kata fa maka, fa artinya maka atau lalu, yang didatangkan untuk menjelaskan bahwasanya sebelumnya ada suatu kata-kata yang dihapuskan, namun dipahami, ya, namun dipahami, dan kata-kata yang dihapuskan tersebut menyebabkan timbulnya setelah fa. Tidak hanya sekedar menunjukkan urutan, tetapi kalau fa bukan fasihah, maka dia hanya menunjukkan urutan tanpa ada kata-kata yang muqaddar sebelumnya. Ini hanya orang tahu bahasa Arab yang ngerti ya. Intinya, saya ingin jelaskan, intinya fa di sini kata Al-Alusi menunjukkan sur'ah, menunjukkan cepatnya. Karena fa menunjukkan ta'kib. Beda kalau fa fasihah, al-fasihah maka ta'kib, tetapi ada sebelumnya ada sesuatu yang ditakdirkan, ya. Ya sudahlah, antum enggak paham enggak apa-apa ya. Intinya saya ingin sampaikan maksudnya fa ini artinya apa? Maka ya. Artinya apa? Maka. Artinya cepat sekali dia berubah. Maksudnya ya, cepat sekali apa? Cepat sekali berubah. Berubah dari hijau indah menjadi kering hancur. Subhanallah, tidak lama. Tidak lama, cepat. Tadinya hijau tahu-tahu menjadi kering dan hancur. Demikian juga kehidupan dunia. Makanya Allah menamakan Al-Quran dalam ayat yang lain, Zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Ya, kami berikan kepada mereka Zahratal hayatid dunya, mawar kehidupan dunia. Allah menyamakan dunia dengan mawar. Kita tahu mawar indah, dilihat enak, bentuknya indah, baunya harum, aromanya wangi. Tetapi kalau kita petik, cepat enggak dia layu? Cepat sekali. Tidak lama kemudian dia layu. Hakikat dunia demikian. Menurut kita lama, pada hakikat dia sangat cepat dibandingkan dengan alam barzakh yang mungkin ribuan tahun, dibandingkan dengan padang mahsyar yang 50.000 tahun, dibandingkan dengan akhirat surga neraka yang abadi yang tiada penghujungnya. Maka hakikatnya dunia cuma sebentar. Maka antum jangan terpedaya. Kita saja tidak terasa loh ya. Tiba-tiba sudah 40 tahun. Saya sekarang sudah 40 tahun. Dulu waktu masih muda gagah ya. Sekarang masih gagah. Kata istri saya ya. Taib. Jadi mau saya, tiba-tiba rambut sudah putih, tiba-tiba mata mulai rabun, tiba-tiba pendengaran mulai enggak kuat ya. Dan demikian tiba-tiba tangan gerak sendiri, enggak bisa dikontrol, tiba-tiba kena penyakit gula, tiba-tiba stroke, Masya Allah. Tiba-tiba begitu. Fasbaha hashiman tadruhur riyah, tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang kering dan hancur. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, itulah perumpamaan dunia. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di antara sesuatu yang Allah Maha Kuasa tersebut adalah bagaimana Allah Maha Kuasa dalam menciptakan dan mengakhiri dari tumbuhan yang hijau. Allah berikan sebab-sebab dia menjadi kering, akhirnya hancur, lebur. Allah Maha Kuasa mengatur dari awal sampai akhir. Bukan Allah menciptakan pohon hijau terus enggak bisa kuning, enggak bisa rusak. Allah ciptakan pohon tersebut hijau dan Allah juga menyebabkan membuat sebab-sebab yang menjadikan hijau tadi akhirnya menjadi kuning dan rusak. Manusia Allah ciptakan, bukan berarti Allah ciptakan selesai, tidak. Allah ciptakan dia, Allah buat dia dewasa, Allah buat dia sempurna, mulailah dia mulai menua sampai meninggal. Allah yang atur semuanya dan itu di antara Maha Kuasa Allah ya, menjadikan suatu dari yang tidak ada kemudian tumbuh, kemudian sempurna, kemudian berkurang sampai akhirnya meninggal dunia.
Nah, di sini fa asbaha syai'man tadruhu riyah. Jadilah tumbuhan tersebut seperti daun yang kering yang hancur. Dunia tersebut yang menjadi kering dan hancur, ya. Yang menjadi kering dan hancur ini apa? Ini apa? Bisa dua, bisa harta, bisa manusianya. Manusianya. Seorang memiliki rumah mewah, memiliki kendaraan mewah, suatu saat akan rusak, suatu saat akan hancur, suatu saat akan sirna. Taruhlah ratusan tahun, akan hancur suatu saat. Dan meskipun dia punya istana yang kuat sampai ribuan tahun, dianya pun tidak kuat untuk tinggal di istana tersebut. Dia pun tidak kuat tinggal di istana tersebut. Ya, waktu saya ke Paris sempat pergi ke sebuah istana. Istana ini terkenal, Raja Louis keberapa saya lupa ya. Bagaimana waktu dia menyuruh orang untuk membangun istana ini sampai orang dikerja paksa untuk bangun istana ini. Istana sangat megah. Sampai tahun 2000, sampai tahun 2000 sekian, 2018 masih sangat megah. 2019 masih sangat megah. Orangnya kemana? Sudah enggak ada. Dari dulu sudah tewas. Bahkan disebut cerita rakyatnya demo kemudian bunuh dia. Karena mereka tersisa selama ini disuruh bikin apa? Istana tersebut. Istananya megah, dia sudah tidak ada. Jadi demikianlah dunia. Kalau benda yang Anda bangun bertahan, Andanya tidak bertahan. Atau Anda bertahan, bendanya yang tidak bertahan. Akan sirna satu saat seperti rumput yang kering tersebut. Baik, kalau sudah saya mau hapus. Hapus. Boleh. Saya yang hapus atau antum? Tunggu lagi. Sudah foto sudah. Sudah. Hapus. Duduk boleh, duduk sebentar. Sudah tua kayak begitu. Yang 40. Sebagian orang kalau kita bilang dia tua dia marah. Jangan bilang saya tua, rambut sudah putih semua, enggak mau dia. Senior, ya udah senior. Beneran itu. Ada orang enggak mau dibilang tua, maunya dibilang apa? Senior. Ya sudahlah. Oke, senior mau mati. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-malu wal banuna zinatul hayatud dunya." Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbik thawaban wa khairun amala. Ayat selanjutnya Allah ingatkan di antara dunia tersebut yang menjadi kebangga-banggaan orang diperebutkan oleh manusia adalah harta dan anak-anak. Harta dan anak laki-laki. Perhiasan kehidupan dunia. Kehidupan dunia. Wal baqiyatus shalihat, yang tersisa amal saleh khairun inda rabbika, lebih baik di sisi Rabbmu, pahalanya, wa khairun amala, dan lebih baik yang diharapkan. Baik, kata Allah Subhanahu wa taala, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, harta dan anak laki-laki perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus salihatu, adapun yang tersisa dari amal saleh, khairun 'inda rabbika thawaban, lebih baik di sisi Rabbmu sebagai pahalanya, wa khairun amala, dan lebih baik harapannya. Setelah itu Allah sebutkan tentang di antara contoh dunia yang dibangga-banggakan adalah harta dan anak-anak laki-laki. Kenapa disebut anak laki-laki? Karena konteks tadi wadrib lahum, berilah perumpamaan kepada mereka, ya. Terutama kepada orang-orang musyrikin apa? Arab.
Rasulullah disuruh beri perumpamaan terhadap orang-orang musyrikin apa? Arab. Yang perumpamaan tersebut juga bermanfaat bagi kaum mukminin, tetapi asalnya adalah untuk musyrikin Arab. Tentang kenyataan dunia yang sungguhnya, hakikat dunia yang sungguhnya seperti tadi. Kemudian Allah sebutkan al-malu wal banun, anak-anak laki-laki, karena orang musyrikin Arab mereka tidak suka dengan anak perempuan. Mereka tidak membanggakan anak apa? Perempuan. Justru mereka membunuh anak-anak perempuan, ya. Ya, kemudian anak laki-lakilah yang orang sering cemburu, apalagi zaman dahulu. Punya laki-laki banyak menunjukkan kekuatan, ya. Ana aktsaru minka mala wa azzu nafara. Dalam sebelumnya kita bahas tentang perumpamaan dua orang yang saling bersaudara, yang satunya kafir, satunya muslim. Yang kafir berkata, "Ana aktsaru minka malan wa azzu nafara." Aku lebih banyak hartanya daripada engkau dan aku lebih banyak pengikutku, di antaranya anak-anaknya, ya. Jadi Allah khususkan penyebutan harta dan anak-anak. Karena harta memang tidak kita ragukan, kata Allah, zina, perhiasan. Orang punya harta dia nyaman, mau ini mau anu, apalagi anak-anaknya banyak. Ya sudah, dia bangga punya harta banyak, punya anak banyak, ya. Ada kawan di satu daerah, dia kalau tidak salah 13 bersaudara. Laki-laki semua, 13 bersaudara atau berapa belas saya lupa. Dia bilang, "Ustaz, kita dulu kalau orang berkelahi sama kita mikir-mikir. Karena ada satu adik dipukul, kita rame-rame mikir-mikir, 13 orang. Masalah besar ini. Lebih dari klub sepak bola." 13. Ya, jadi 11 sama pelatihnya sekalian, ya. Taib. Jadi anak laki-laki yang banyak ini kebanggaan mereka yang dicemburui, maka Allah sebutkan secara khusus al-malu wal banun, harta dan anak-anak. Kenapa Allah mendahulukan harta daripada anak-anak? Karena yang penting harta. Percuma punya anak-anak banyak tapi enggak punya harta, tambah bikin repot, ya. Tapi kalau anak-anak harta banyak disertai dengan anak yang banyak, maka ini sempurna dalam apa? Perhiasan kehidupan dunia. Benar, Allah tidak menafikan bahwasanya harta dan anak-anak itu keindahan. Makanya Allah mengatakan zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Di sini Allah menyandarkan kehidupan dengan dunia. Dunia secara bahasa artinya dekat, qarib, itu kehidupan yang dekat yang segera selesai, ya. Dunia secara bahasa, dunia secara bahasa artinya dekat, yaitu segera sirna, sudah dekat. Kemudian Allah suruh bandingkan. Allah buat perumpamaan tadi sebelumnya, ya. Allah bilang wal baqiyatus shalihat, yang tersisa dari amal-amal saleh. Ya, seharusnya kata sebagian ulama was-shalihatul baqiyat, amal-amal soleh yang tersisa, paham? Kan seharusnya urutannya amal soleh yang tersisa, bukan yang tersisa amal soleh. Nanti saya jelaskan kenapa. Baik, apa yang dimaksud dengan al-baqiyatus shalihat? Apa yang dimaksud dengan al-baqiyatus shalihat? Apa itu al-baqiyat as-shalihat? Banyak perselisihan di kalangan para ahli tafsir, namun itu termasuk ikhtilaf tanawwu, itu hanya perbedaan secara contoh. Ada yang mengatakan al-baqiyatus shalihat maksudnya salat 5 waktu, ada yang mengatakan al-baqiyatus shalihat maksudnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Tapi yang benar al-baqiyatus shalihat, yang benar kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, yang benar mencakup, ya, seluruh amal saleh. Amal saleh yang berkaitan dengan hak Allah maupun yang berkaitan dengan hak manusia. Hak-hak Allah banyak, salat, puasa, salat malam dan macam-macam. Yang berkaitan hak manusia banyak. Semuanya kalau itu amal soleh maka dia al-baqiyatus shalihat, karena dia akan tersisa di akhirat. Adapun anak-anak dan harta akan sirna. Harta yang Anda bawa, Anda kumpulkan, tidak akan Anda bawa di akhirat. Tapi yang tersisa di kuburan, tersisa di padang mahsyar, tersisa di hari kiamat kelak adalah al-baqiyatus shalihat. Mencakup
yang berkaitan dengan hak Allah dan berkaitan dengan hak manusia. Hak Allah banyak saya katakan seperti apa? Salat, puasa, baca Quran. Berkaitan dengan hak manusia, berbakti kepada orang tua, mengurusi anak istri, ya, bersedekah, ya, beri zakat kepada orang yang susah, ya. Jadi semua yang amal soleh Anda lakukan karena itu yang tersisa pada hari kiamat kelak. Makanya saya sering sampaikan, jangan seorang muslim bengong, tidak boleh bengong, ya. Harus ada kegiatan. Ya, salaf dulu tidak suka ada orang bengong, enggak ada kegiatan, ya. Enggak ada kegiatan akhirnya jarinya olahraga, ya. Searching atas turun, zoom dan macam-macam. Harus ada kegiatan. Ente jangan bengong. Ente sambil bengong, ente astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah. Ente pokoknya jangan bengong karena yang ente ucapkan al-baqiyatu shalihat. Kalau antum pun diam, renungkan tentang keagungan Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabbku, tidak mungkin kau ciptakan ini semua sekedar main-main sia-sia. Pasti ada hikmahnya, itu juga ibadah. Pokoknya jangan sampai bengong, tidak ada kegiatan. Kalau Anda ingin mengumpulkan al-baqiyatu shalihat. Semua. Berbakti sama orang tua, telepon orang tua, buat kue untuk tetangga, ramah sama orang di masjid, masuk masjid salaman sama orang-orang. Semua itu baqiyatus shalihat. Di rumah baca Quran, ya, di rumah salat malam, ya, senyum sama istri, pijit istri, ya, dan seterusnya. Itu semua al-baqiyatu shalihat. Anak pulang kita peluk, kita canda sama anak, dia punya hak untuk kita candain. Dia punya hak untuk kita ngobrol sama anak-anak, dia ingin dipeluk oleh orang tuanya, dia ingin naik di atas pundak orang tuanya, biarin. Itu al-baqiyat shalihat. Semua amal soleh al-baqiyatus shalihat. Kata Allah, khairun inda rabbik, lebih baik daripada kehidupan dunia di sisi Rabbmu, menunjukkan al-baqiyatus shalihat tersisa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib, timbul pertanyaan tadi, saya sudah jelaskan tadi, saya singgung. Al-baqiyatus shalihat harusnya ini yang disifati atau disebut mausuf, dan ini al-wasf, sifat atau al-wasf. Harusnya ini lebih dahulu daripada ini. Kalau kita bilang orang yang tinggi, orang yang disifati sifatnya apa? Tinggi, bukan tinggi yang orang, paham? Urutannya harusnya as-shalihat al-baqiyat. Tetapi kenapa Allah mendahulukan al-baqiyatus shalihat? Kata sebagian ulama, untuk menjelaskan bahwasanya dunia itu sirna. Yang tersisa cuma apa? Al-baqiyat. Langsung Allah tekankan al-baqiyat, yang tersisa. Maka ayat ini menunjukkan, ya, ayat ini menunjukkan, ya, amal soleh, menunjukkan dunia akan sirna, perhiasan dunia dari beberapa sisi. Pertama, al-hayat, kehidupan disandarkan kepada ad-dunya. Dan kita sudah bilang tadi, dunia tadi maknanya apa? Dekat. Maknanya apa? Dekat. Ini menunjukkan akan sirna. Disebut al-hayatud dunya, itu sudah menunjukkan akan apa? Sirna. Kehidupan yang dekat segera berakhir. Sebentar lagi apa? Berakhir. Ini yang pertama. Yang kedua, setelahnya langsung datang lafal al-baqiyat yang tersisa. Maka kelazimannya sebelumnya tidak tersisa. Waktu Allah mengatakan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya,
harta dan anak-anak, perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus shalihat, yang tersisa dari amal saleh, berarti yang ini sebelumnya tidak apa? Tersisa. Dan benar, kalau yatba'ul mayyit salas, kata Nabi SAW, mayat akan diikuti oleh 3 perkara. Fayarji al-isnan wa yabqa wahid. 2 balik, 1 tinggal. Harta dan keluarganya akan pulang, tidak ikut dia di kuburan. Yang tersisa adalah amal solehnya. Amal soleh atau amal buruk akan ikut dia dalam kuburan. Oleh karena kalau seorang sudah di kuburan, yang ngantar dia mobilnya, kalau dia punya budak zaman dahulu, hartanya ikut ngantar dia, budaknya banyak, maka pemakaman tersebut sangat ramai. Dia punya mobil banyak, maka mobil pada ikut semua. Keluarganya, istri-istrinya, anak-anaknya semua ikut. Ada keluarganya, anak istrinya, ada hartanya, budaknya, kendaraannya, semuanya. Ada amalnya. Begitu dia dikubur, mana yang tertinggal? Amalnya. Istrinya ninggalin dia, anaknya ninggalin dia, mobilnya ninggalin dia, budak-budaknya ninggalin dia. Tidak ada istrinya minta ikut dikubur sama dia, enggak ada. Enggak ada. Begitu dia meninggal, mungkin istrinya kawin lagi. Mungkin. Kemungkinan besar kawin lagi kalau masih muda. Kalau sudah tua, tinggal tunggu mati. Tapi kalau masih muda, mungkin kawin lagi. Sama, coba kalau perempuan meninggal, suaminya ikut, nangis ya, anaknya ikut. Begitu selesai, suaminya langsung nikah lagi. Kadang belum mati, sudah nikah lagi. Apalagi sudah mati ya. Oleh karenanya ya, al-baqiyatus shalihat, jangan pernah sia-siakan. Seluruh detik-detik kita berusaha kita. Ini teori tapi memang harus kita belajari, harus kita usahakan. Detik-detik kita jangan sampai habis kecuali untuk al-baqiyatus shalihat. Pokoknya enggak ada detik yang tidak bermanfaat. Entah kita menyenangkan orang, entah kita berkata-kata baik, masukkan kegembiraan pada hati orang, telepon orang tua, sedekah kek, baca Quran kek, baca buku agama kek, baca aplikasi bekal Islam kek ya. Daripada bengong kan. Terus di antara hal yang menunjukkan bahwasanya ini akan tersisa, Allah Subhanahu wa taala mengidhafahkan, menyandarkan al-baqiyatus shalihat kepada inda rabbik, di sisi Rabbmu. Dan kita tahu wa ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang ada di sisi kalian akan sirna, yang ada di sisi Allah akan tersisa. Allah mengatakan wal baqiyatus shalihatu khairun 'inda rabbik, di sisi Rabbmu. Berarti tersisa atau tidak? Karena di sisi Allah berarti akan tersisa ya. Ini semua menunjukkan al-baqiyatus shalihat itu tersisa, adapun yang hayatud dunia akan apa? Sirna. Baik. Kita lanjutkan. Kata Allah, khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Lebih baik pahalanya dan lebih baik yang diharapkan dibandingkan dengan harta dan anak-anak. Saya bikin perbandingan, ya. Al-baqiyatus shalihat, al-baqiyat as-shalihat lebih baik dari harta dan anak-anak. Harta dan anak-anak. Coba. Kok bisa lebih baik? Ya. Jelas lebih baik. Kata para ulama, lebih baik pahalanya, lebih baik diharapkan. Karena al-baqiyatus shalihat pasti dapat di akhirat. Kalau dicari. Kalau harta dan anak-anak, apa? Belum tentu dapat. Betapa banyak orang ya kerja keras tetap aja miskin, ya tidak? Banyak atau tidak? Banyak. Betapa banyak orang kerja keras, duit enggak dapat. Tapi kalau ente kerja keras, salat, zikir, ente ikhlas, pasti dapat apa? Pahala. Paham? Ini sisi pertama. Kedua, kenikmatannya abadi.
atau pahalanya abadi. Ganti yang baru. Pahalanya abadi. Ini kenikmatannya sementara. Ini kenikmatannya sempurna. Adapun ini kadang bikin masalah ya. Kadang bikin apa? Masalah. Orang punya anak banyak kadang bikin masalah. Orang punya harta banyak terkadang bikin apa? Masalah. Butuh penjagaan, khawatir. Di sisi lain dia senang-senang, tapi di sisi lain dia khawatir. Perdagangannya khawatir bermasalah, harus ada penjagaan. Dengar berita tentang perubahan ekonomi dia gelisah dan lain-lain. Maka benar kata Allah, khairun inda rabbika thawaban wa khairun apa? Amalah. Kalau ente mau berharap sesuatu yang lebih baik, berharaplah pahala di sisi Allah dengan apa? Al-baqiyat as-salihat. Tapi kalau sudah hapus. Minggu depan libur ya. Saya ada safar. Mau pulang kampung ke Madinah ya. Ada yang mau ikut? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nugadir minhum ahada. Baik, lanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari di mana kami menjalankan gunung, memperjalankan gunung. Wa tarul arda, dan kau lihat bumi nampak, baris itu nampak. Tidak ada yang tertutup. Tidak ada yang tertutup. Wa hasyarnahum, dan kami telah mengumpulkan mereka, dan kami telah mengumpulkan mereka. Falam nugadir minhum ahada, maka tidak ada seorang pun yang terluputkan. Tidak ada yang ditinggalkan, semuanya terkumpulkan. Taib, Allah setelah itu, setelah menjelaskan bahwasanya kehidupan dunia akan sirna, yang sisa adalah amal soleh, maka Allah ingatkan, Nabi suruh ingatkan kepada orang musyrikin Arab, akan ada hari kebangkitan. Hari tersebut kondisinya mengerikan. Kata Allah, wa yauma nusayyirul jibal, hari di mana kami perjalankan gunung. Artinya gunung ya diangkat. Ya, wa idzal jibalu nusifat, tatkala bumi dicungkil, gunung dicungkil dari buminya, kemudian diangkat, kemudian diperjalankan. Ya. Ya, wa taral jibala tahsabuha
jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Kalian lihat gunung, kalian merangka gunung tersebut diam, maka suatu hari nanti dia akan apa? Berjalan seperti awan. Setelah dia berjalan, kemudian Allah tabrakkan gunung tersebut sampai wabussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa. Maka gunung tersebut hancur lebur seperti debu yang hancur, tidak ada nilainya sama sekali. Padahal kita tahu gunung itu kokoh, batu besar. Apalagi kalau kita bicara gunung di Arab, bukan gunung pasir, gunungnya gunung batu. Tapi itu akan dicungkil pada hari kiamat, kemudian dijalankan, kemudian dihancurkan. Kata Allah, watarul arda barizatan, dan kau lihat bumi akan barizah. Barizah maksudnya tidak ada lagi yang tersembunyi. Kalau sekarang kita lihat ada goa di dalam gunung, ada lembah tertutup bukit, ada lembah tertutup pohon, ya. Di hari kiamat kelak semua barizah, semua tertampakkan. Kenapa? Karena bumi dimodifikasi, ya. Semua, ya, apa namanya? Yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfan fayadharuha qa'an safsafa la tarah fiha iwajan wal amta. Mereka bertanya kepada engkau tentang gunung, katakanlah gunung pada hari kiamat akan kami hancurkan sehancur-hancurnya. Kau lihat bumi akan datar. Bumi tidak ada lagi lembah, tidak ada lagi gunung, tidak ada lagi lautan, semuanya. Karena sudah hari kiamat. Lautan dikumpulkan, dijadikan api, lautan jadi habis semuanya. Ya. Wa idzal biharu sujirat. Wa idzal biharu fujirat. Lautan pertama meluap dulu, kemudian bergabung antara laut dengan sungai, semuanya bergabung. Setelah itu kemudian sujirat, dinyalakan sehingga menjadi api, kemudian habis semua air tersebut. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wa idzal ardu muddat, tatkala bumi didatarkan, kamaddil adim, dalam sebagian salaf mengatakan kamaddil adim. Al-adim itu maksudnya kulit. Kalau orang mau samak kulit, dia apain? Ditarik kan? Kalau kulit mau disamak, mau dijadikan sepatu, mau dijadikan tas, kan ditarik, disamak, ditarik sehingga dia menjadi datar untuk dijemur. Maka bumi seperti itu dijadikan datar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, tatkala itu bumi tidak bulat lagi. Kalau sekarang bumi masih apa? Bulat, ya. Ya, bumi masih bulat. Kita lihat bulan bulat, matahari bulat, bintang bulat, planet-planet bulat, terus bumi kotak, enggak kan? Yang kita lihat semua bulat enggak? Ya, bumi juga apa? Bulat. Namun pada hari kiamat kata Allah, wa idzal ardu muddat, tatkala bumi didatarkan, maka tidak ada lagi yang tersembunyi. Yaumahum barizun, maka bumi datar, tidak ada yang tertutup, manusia pun di atasnya tidak ada yang bisa bersembunyi. La takhfa minkum khafiyah. Tidak satu pun yang bisa tersembunyi di hadapan Allah. Enggak bisa sembunyi di bawah pohon, enggak bisa sembunyi dalam goa, dalam sumur, semuanya datar. Itu maksudnya watarul arda barizatan. Azan ya. Taib azan habis salat kita lanjutkan lagi. Jibala watarul arda barizah. Hari di mana kami menjalankan gunung-gunung dan kau lihat bumi dalam kondisi nampak, tidak ada yang tersembunyi karena didatarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hasyarnahum, dan kami telah mengumpulkan mereka. Di sini kata sebagian ulama, ya, hasyarnahum ini pakai fi'il madhi, ya. Fi'il madhi yang artinya dan kami telah, makanya saya terjemahkan dan kami telah. Sehingga artinya dan kami telah, ya, mengumpulkan mereka di padang mahsyar. Sehingga ada khilaf di kalangan para ulama, apakah semua orang akan melihat dahsyatnya hari kiamat? Sebagian ulama berpendapat ini khilaf. Semua orang akan melihat dahsyatnya hari kiamat. Hanya pendapat kedua, khilaf, hanya orang-orang di akhir zaman yang
melihat hari kiamat. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya pendapat yang mengatakan semua orang akan melihat hari kiamat, Allah mengatakan tatkala bumi didatarkan, tatkala gunung diperjalankan, kata Allah, wa hasyarnahum, dan kami sudah mengumpulkan mereka. Berarti sudah dibangkitkan, baru kemudian gunung dijalankan. Jadi semua orang akan melihat dahsyatnya hari kiamat. Dan ini pendapat, memang ada khilaf. Ada yang mengatakan tidak, yang melihat dahsyatnya hari kiamat adalah orang yang paling buruk. Syirarul khalqi indallah, yaitu orang terburuk yang man taqumu alaihimus sa'a, yang hari kiamat tegak kepada mereka. Itu sudah tidak lagi yang mengatakan Allah, Allah, tidak ada yang mengatakan la ilaha illallah. Ka'bah sudah dibongkar semuanya, tinggal orang buruk, mereka itu yang menyaksikan kedahsyatan hari kiamat. Tapi saya lebih condong pendapat ini, bahwasanya semua orang akan melihat dahsyatnya hari kiamat. Karena kalau tidak, ngapain Allah takut-takutkan mereka? Allah menakut-nakuti orang-orang musyrikin, akan tiba hari yang sangat dahsyat, ternyata mereka tidak melihat karena mereka sudah mati sebelum kita ya. Makanya saya lebih condong mendapat bahwasanya semua akan melihat hari tersebut ya. Orang-orang musyrikin yang sudah mati dibangkitkan, suruh lihat itu semua ya. Demikian juga dalam surat Al-Hajj kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'azim yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu nafsi kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa hum sukara walakinna adzaballahi syadid. Kata Allah, hai manusia sekalian, takutlah kepada Rabb kalian, sungguhnya gempa yang terjadi pada hari kiamat sangat dahsyat, yauma tarawunaha, hari di mana kalian akan melihatnya. Dalam surat Al-Hajj, di awal surat Al-Hajj kata Allah, yauma tarawunaha, ya. Di mana kalian melihat dahsyatnya gempa hari kiamat. Ini menunjukkan bahwasanya semua orang akan melihat hari tersebut ya. Baik, makanya di sini Allah mendatangkan dengan fi'il madhi. Gunung-gunung dijalankan, mereka sudah dikumpulkan. Allah alam bisawab tentang bagaimana prosesnya, tapi pendapat yang lebih kuat semua akan melihat hari kiamat. Falam nughadir minhum ahada, dan tidak seorang pun yang kami sisakan pada hari tersebut, semuanya akan dibangkitkan. Tidak ada yang kelupaan. Itu belum dibangkitkan nenek moyang saya, semuanya sudah dibangkitkan. Ya, makanya kata Allah, falam nughadir minhum ahada. Di sini nakirah, ya. Nakirah fi siyaq an-nafi fata'um. Nakirah ahadan dalam konteks nafi memberikan faedah keumuman, di antara dalilnya adalah ayat ini. Karena maksud Allah tidak seorang pun yang yang lolos dari kebangkitan, semuanya akan melihat hari ini, akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak seorang pun yang tersisa. Cara mengungkapnya Allah dengan menggunakan ahadan nakirah dalam konteks penafian, maka ini menguatkan kaidah dalam kaidah usul fikih. Kalau datang isim nakirah dalam konteks penafian atau syarat atau larangan, maka memberikan faedah keumuman dan antum tidak paham juga ya. Itu masalah bahasa Arab, masalah usul fikih. Tapi saya harus sampaikan karena ceramah kita ditranskrip ya. Mudah-mudahan nanti jadi buku suatu hari. Alhamdulillah juz 29 sudah selesai. Sebagiannya saya ceramahkan di sini ya. Dan sudah cetak, sudah jadi. Alhamdulillah. Juz 27 lagi proses, juz 28 lagi proses. Al-Kahfi sedang ditranskrip, sudah sampai pertemuan ke-4. Sekarang pertemuan ke berapa? Ke-6 ya. Baik, demikian saja. InsyaAllah kita lanjutkan pada 2 pekan lagi. Pekan depan libur, pekan depan lagi insyaAllah pekan ke-5 ya. InsyaAllah kita ada pengajian. Tidak ada tanya jawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.